Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya di hari yang baru ini? Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, berlimpah berkat Tuhan, tetap optimis menjalani hari baru. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, siapkan hati kita berdoa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami hari baru, terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu di hari yang baru ini. Berbicaralah Engkau kepada kami secara pribadi. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mengajak kita membaca teks dari kitab Yehezkiel pasal yang pertama secara utuh. Kita baca secara utuh. Saya membaca hanya di ayat 4 dan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dengan segumpal awan besar berisi api yang berkilat-kilat dan dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan sesuatu seperti suara mengkilat. Ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat di awan saat hujan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan rupa kemuliaan Tuhan, tak kala melihatnya sujudlah aku. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Amin. Tema firman Tuhan, busur pelangi sehabis hujan. Jemaat yang terkasih, kitab Yehezkiel kita pahami bahwa itu adalah ditulis oleh Yehezkiel ketika Yehuda berada di pembuangan di Babel. Ketika itu Yehezkiel mendapat penglihatan. Dalam pasal 1 ini saya melihat dua bagian besar saja, bahwa sesungguhnya ada dua penglihatan, yaitu tadi di ayat yang keempat, aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dengan segumpal awan besar berisi api yang berkilat-kilat dan dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan sesuatu seperti suasana mengkilat. Jemaat Tuhan, ini menggambarkan keadaan umat Tuhan. Ada angin bertiup dari utara, keadaan yang sama yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Mengalami badai penderitaan, masa-masa kelam, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan yang sangat dalam. Sekali lagi penderitaan yang sangat dalam dialami oleh mereka ketika sebagai status umat pilihan, tapi Allah membuang ke Babel. Yang menarik, diawali dari penderitaan, tetapi di ayat 28 tadi kita mendengar Tuhan memberikan penglihatan seperti busur pelangi. Yehezkiel kali kedua melihat busur pelangi, mengingatkan kita tentu akan kisah Nuh yang sangat kita ingat setelah Nuh keluar dari bahtera setelah penghukuman, bahwa Nuh melihat pelangi sebagai sebuah perjanjian Tuhan tidak akan menghukum. Ini adalah sebuah tanda yang diberi oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, yang sangat dalam sekalipun, Allah muncul. Allah memberikan busur pelangi lewat penglihatan. Tuhan berjanji akan ada pemulihan. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji akan ada pemulihan. Tuhan memang menghukum, tapi Tuhan juga yang memulihkan mereka. Jemaat Tuhan, kadangkala Tuhan menghajar kita. Tuhan menghajar kita, tetapi sesungguhnya tangannya jugalah yang membalut setiap luka-luka kita. Apa tujuannya? Supaya kita belajar dari kesalahan kita. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6-7 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Ini sangat menarik sekali. Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat luas, dengan kasih-Nya yang sangat dalam, dengan kasih yang tak terhingga. Sekalipun di tengah penderitaanmu, seberat apapun itu, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, seolah-olah tidak ada jalan keluar, jemaat Tuhan. Kadangkala kita merasa seolah-olah Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak mendengarkan kita. Tapi hari ini kita diajak supaya dengan mata iman kita bisa melihat dalam penderitaan seberat apapun. Pandanglah dengan mata imanmu. Ada busur pelangi, ada janji Allah yang setia, yang ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah lalai terhadap janjinya. Percayalah, sehabis hujan ada pelangi. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Bapa, benar-benar mengimani bahwa sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami, seolah-olah kami merasa tidak ada jalan keluar. Kadangkala kami merasa di tengah sulitnya yang kami hadapi, kami hampir menyerah Tuhan. Tapi hari ini Bapa, kami diingatkan seberat apapun penderitaan kami, satu hal yang kami percaya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu satu hari ini biarlah mempengaruhi segenap kehidupan kami. Engkau yang tahu secara persis pergumulan apa yang sedang dihadapi jemaat-Mu. Tapi sesulit apapun kami memandang dengan mata iman, ada pelangi sehabis hujan. Itu janji-Mu yang kami percaya. Bapa, kami juga menyerahkan untuk seluruh anak-anak kami sepanjang hari ini, biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Mereka dalam segala tumbuh kembangnya Tuhan berkati, dalam setiap jenjang pendidikannya Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, takut akan Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan siapapun mereka, Engkau yang memberkati, membuka jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan demi masa depan mereka. Anak-anak kami dan seluruh jemaat-Mu yang sudah Tuhan beri pekerjaan, biarlah mereka memuliakan Tuhan lewat setiap pekerjaan mereka. Pada pagi hari ini juga kami menaikkan syukur atas beberapa orang jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan, Inang Hasmi Daburu Samosir, hari ini genap berusia 51 tahun. Ada anak kami Harmoko Siregar, hari ini genap berusia 28 tahun. Ada Inang Mantaida Pangaribuan, hari ini genap berusia 67 tahun. Bapa, berkatilah dengan bertambahnya usia mereka, bertambahlah hati yang takut akan Engkau, bertambahlah kesehatan, kebahagiaan, bertambah usia mereka, bertambahlah iman mereka kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka tanpa terkecuali. Mereka yang terus berjuang dalam proses pemulihan kesembuhannya. Berbelas kasih Engkau Tuhan, memberkati setiap usaha yang dilakukan. Jamah dan sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan beri kekuatan, supaya dengan kekuatan dari Tuhan mereka percaya bahwa sesulit apapun Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga untuk seluruh para pelayan-Mu di GMI Kanaan Medan Selatan. Kami para hamba-Mu, para pendeta, para majelis les speaker, guru-guru sekolah minggu, tim ibadah sesi 1, bahkan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkatilah kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh orang yang Tuhan pilih dan tetapkan, memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba yang terus mau belajar dari kebenaran firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.